Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mumun Watu Limo. Teman-teman dimanapun Anda berada, di kesempatan video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua ya. Jadi kali ini kita meracik ataupun mengaduk ataupun membuat pupuk pembuahan ya, atau bisa disebut fase generatif. Jadi untuk bahan-bahan dan juga cara pengaplikasiannya bagaimana, cara untuk memakainya bagaimana, simak terus videonya ya. Jadi di video ini untuk pengadukan atau dalam pencampuran saja. Jadi untuk pengaplikasiannya langsung ke tanamannya, videonya belum saya buatkan, cuman akan saya sebutkan di video ini saja. Jadi untuk teman-teman semuanya yang menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe. Jadi minta bantuannya ya untuk subscribe ke channel ini. Silahkan jika Anda suka untuk like, komen jika perlu, dan yang terpenting adalah subscribe Anda, karena subscribe itu gratis ya. Oke. Jadi untuk fungsi pupuk campuran ini ya, jadi fungsinya untuk merangsang pembungaan dan juga pembuahan, untuk mengatasi kerontokan bunga maupun buah. Jadi intinya gitu ya. Oke teman-teman, simak terus video ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke, langsung saja. Jadi ini bahan-bahan yang sudah kita siapkan ya. Nah, ini partner saya ya, senior saya. Jadi bahan yang sudah kita siapkan adalah ada urea, ada MKP, dan ini juga ada KCl, ada juga kalsium, dan ada juga boron ya. Jadi semuanya ini di perpaduan pupuk-pupuk ini ya, ada kaliumnya, ada magnesiumnya, dan ini sudah, menurut saya sudah komplit ya. Jadi untuk fungsinya di pupuk ini untuk menguatkan bulu-bulu akar dan juga batang ya, dan juga membantu pembungaan dan pembuahan. Jadi tujuan kita untuk memperlebat, jika tanaman seperti tanaman saya itu kapulaga, jadi untuk memperlebat bunga dan juga pembuahannya. Dan ini juga untuk pencegahan kerontokan pada bunga dan buah. Jadi karena yang kita harapkan dalam bertani itu, jadi untuk buah ya, jadi seandainya ada kerontokan pada bunga ataupun pada buah yang masih muda itu kan sayang. Jadi secara tidak langsung kan sudah mengurangi ataupun sudah berkurang apa yang menjadi tujuan kita untuk kesuksesan. Dan semua ini dalam proses pupuk ini ya, jadi senior saya ini yang memandu saya, dan saya ada pengalaman saya belum seberapa, dan ditemani oleh partner saya ini yang sudah senior dan memang sudah
memakai setiap harinya. Jadi teman saya ini bertaninya ya di sawah, terutama ya menanam padi dan juga melon dan juga bawang merah. Jadi semua dari pemupukan maupun penyemprotan yang sejenis untuk mengantisipasi hama itu beliau ini membuat racian-racian atau perpaduan ya. Jadi dari pupuk pabrikan kemudian dicampurkan dengan dari bioorganik ya. Jadi bahan-bahannya pabrikan dan juga organik. Dan ini untuk yang disemprotkan ini ya, setelah semua tadi dicampur rata, kita semprotkan dengan menggunakan QRR. Apa itu QRR? Coba panjenengan browsing di Google ya. Ataupun lebih detailnya teman-teman tonton di videonya di YouTube channel KP2M Ayah Menjel ya. Jadi di situ sudah komplit. Jadi teman-teman tinggal menonton di situ karena ilmu ini dari beliau juga ya. Jadi kita dari ini partner saya ini yang sudah mencari ilmunya dari beliau. Jadi teman-teman untuk pengaplikasiannya ya. Jadi pupuk ini setelah dicampur disemprot seperti ini, kita fermentasikan dulu selama minimal itu 24 jam ya. Jadi ditaruh ke dalam wadah plastik yang tertutup, jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya. Simpan di tempat yang aman, yang kering dan yang aman, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi biarkan kurang lebih 24 jam, kemudian setelah itu bisa kita gunakan untuk pemupukan. Dan cara pemupukan bisa ditaburkan, bisa dikocorkan, dan juga bisa disemprotkan. Dan dalam 1 kilonya ya untuk ditaburkan, campurkan dengan kohe kambing yang sudah dihaluskan, yang sudah diselip ya. Kemudian disemprot lebih bagusnya lagi agar lebih amannya lagi. Setelah kita mencampur dengan kohe kambing, disemprot lagi dengan QRR ini. Kemudian sudah dibiarkan dulu kurang lebih 24 jam. Kemudian bisa dipakai, digunakan maksudnya. Jadi bisa ditaburkan ke tanaman. Yang tanaman kita kapulaga, tentunya seperti saya ya ke tanaman kapulaga dan yang lainnya. Bisa juga dipakai untuk padi. Dan untuk padi itu disemprotkan dengan dosis dalam 1 tank itu ya, 1 tank 16 liter 3 sendok makan. Jadi untuk dosis itu. Kemudian untuk air dalam 1 tank harus menggunakan air leri ya. Air cucian beras itu setidaknya harus menggunakan 10 liter. Dalam 16 liter itu 10 liternya menggunakan air cucian beras. Kemudian semprotkan. Setelah padi kita umur 42 hari kita semprotkan. Dalam 1 kali nyemprot, setelah 12 hari kemudian kita semprot lagi. Jadi 12 hari itu sampai 3 kali ya. Agar hasil lebih maksimal. Agar batang padi tersebut kuat, tidak mudah kalau orang Jawa bilang itu pukles gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman jika pengeditan saya juga kurang sempurna, dan ini akan saya teruskan untuk tadi ya, pembahasan pupuk tadi. Jadi untuk yang ditabur memakai kohe kambing yang sudah dihaluskan ya.
kurang lebihnya untuk 1 kilo pupuk tadi dicampurkan dengan 50 kg kohi kambing yang sudah dihaluskan. Kemudian lebih bagusnya disemprot lagi menggunakan QRR tadi, kemudian ditutup setelah 24 jam juga bisa diaplikasikan ke tanaman kita. Dan untuk semprot ya, jika tanaman kapulaga untuk penyemprotan bisa disemprotkan ke daunnya dan juga ke batangnya ya, ke akarnya, batangnya. Jadi umpama menyemprotkan tepat pada bunganya tidak mempengaruhi, tidak apa-apa ya, jadi jangan khawatir. Dan untuk jika kita menyemprotkan ke tanaman padi, untuk dosis dalam satu tangki sama ya, menggunakan 3 sendok makan untuk satu tangki 16 liter, dan air tetap harus menggunakan air cucian beras atau air leri ya. Kurang lebihnya minimal kalau dalam satu tangki 16 liter harus kurang lebihnya 10 liter untuk air lerinya. Dan cara penyemprotannya kalau untuk ke padi harus umur 40 hari ataupun 42 hari. Jadi setelah umur itu kita semprotkan. Nah, setelah itu 12 hari kemudian kita semprot lagi dengan dosis yang sama ya. Dan setelah itu 12 hari lagi kita semprot lagi dengan dosis yang sama gitu ya. Jadi untuk ke tanaman padi. Dan jika dikocorkan itu dosisnya 2 kali lipat dengan yang disemprotkan. Jadi umpama satu tangki kita semprotkan hanya 3 sendok, dan untuk dikocorkan kita 6 sendok, jadi 2 kali lipatnya ya. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada yang menonton video saya, mohon maaf jika kurang detail dalam mengulas pupuk ini ataupun dalam pembuatan. Dan untuk keterangan yang lebih lanjut silahkan Anda menonton video channel YouTube KP2M Ayah Menjel ya. Jadi ini saran saya karena karena semua teori dan ilmunya dari Ayah Menjel, oke? Dan mohon maaf ini tidak ada unsur melecehkan ataupun tidak ada unsur untuk hal lain-lain yang negatif ya. Jadi dalam video ini yang kita praktekkan, dan ini juga akan saya terapkan ke tanaman saya yang untuk saat ini. Tanaman saya juga kapulaga dan juga ada yang lainnya ya. Dan untuk partner saya itu memang yang bagian tadi yang menyemprotkan dengan GRR itu salah satu petani ya padi ya, melon dan juga bawang merah ya. Jadi untuk lebih lanjut teman-teman bisa untuk menonton ke channel YouTube yang saya sebutkan ataupun ada ya. Jadi banyak untuk pembuatan pupuk-pupuk itu banyak juga yang dari ada channel YouTube-nya kalau nggak salah ada Jebule dan juga ada Petani Mandiri ya. Jadi di situ ada apa ya, informasi yang lebih detail dan juga informasi yang lebih akurat ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk kali ini saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video maupun pembuatan pupuk ini. Jika kurang sempurna mohon maaf ya.
Jadi sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.